Lo bikin uang 1 juta rupiah bisa jadi lebih cuan bro. Jadi 100 juta pertama lo barangkali. Tapi gimana caranya? Nah, ketika mendapatkan uang, seringkali kita orang nggak ingin kan uangnya cepet habis. Ya, tapi namanya hidup, kadang keinginan nggak sesuai kenyataan. Tapi sebenarnya ada cara lain loh. Lo bisa memutar kembali uang yang lo punya. Ibaratnya lo tuh naruh uang di tempat-tempat tertentu gitu. Tapi uang itu memberikan keuntungan yang mencapai 2 kali lipat gitu. Jumlah uang yang lo putar nggak perlu banyak-banyak. Sesuai aja dengan kemampuan dan kebutuhan. Lo udah bisa memutar uang walau dengan nominal 1 juta rupiah. Dan itu bisa jadi 10 juta pertama gitu ketika diputarkan, atau bahkan 100 juta pertama lo. Dan caranya, yang pertama lo bisa buka usaha tentunya. Lah, usaha apa semisal? Uang 1 juta yang lo punya pakai sebagai modal usaha. Mulai dari jualan kecil-kecilan di sekolahan atau kantor pun jadi. Atau lo bisa jualan online juga. Dan apapun produknya, sesuaikan aja sama kebutuhan market. Ingat, lo harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan market. Apalagi dengan keahlian yang lo punya semisal. Kalau berhasil, bukan hanya modalnya yang akan balik, lo juga bisa dapat untung. Kalau lo punya skill, lo bisa jual skill juga. Dan jadikan uang 1 juta lo dan skill sebagai modal awal. Karena modal tuh bukan uang aja bro. Skill, relasi, market, itu modal juga. Dan itu sebagai modal besar buat lo gitu. Dan pembahasan tentang modal udah gue bahas, lo tonton di video gue yang lain. Terus kemudian berikutnya uang 1 juta lo bisa diinvestasikan ke emas. Nah, nilai emas kan tidak mudah terkena inflasi, sehingga cukup stabil gitu. Bahkan cenderung naik secara jangka panjang. Makanya nabung emas bisa jadi cara memutar uang yang menguntungkan. Emas yang lo punya bisa digadai atau dijual kembali berikutnya mah. Ya, lo bisa pakai emas batangan dalam bentuk fisik, atau investasi emas kan sekarang udah bisa lewat online. Tapi gue saranin pakai emas batangan atau emas antam semisal. Jadi duit 1 juta lo akan bekerja buat lo. Biarkan dia si 1 juta mencari 1 juta berikutnya gitu maksud gue. Bahkan kalau berhasil 10 juta pertama, bahkan 100 juta berikutnya, lo akan menemukan pola dan jalan untuk mencapainya. Tinggal lo cari aja ritmenya gitu. Nah, berikutnya ini biasa orang pakai investasi di reksadana, saham, dan lain-lain gitu. Reksadana ataupun saham cocok buat lo yang mau mulai investasi tapi dengan biaya kecil jangka pendek. Jika dibandingkan dengan jenis investasi yang lain, risiko reksadana terbilang kecil. Ada 4 jenis reksadana yang bisa lo pilih, diantaranya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana sendiri. Nah, selain bahas investasi, berikutnya juga gue bahas tips mengembangkan usaha agar lo tambah untung. Buat lo yang tertarik menjalankan bisnis online semisal, dan peluang untuk memulai usaha kan selalu terbuka lebar sebetulnya dari tahun ke tahun. Tapi peluang tersebut juga menjadi tantangan tersendiri sih, karena banyak saingan yang terus bermunculan. Buka usaha tidak cukup dengan modal uang, tapi juga kreativitas dan mental, selain skill yang kita orang punya kan. Nah, yang pertama, lo selalu riset dan pahami pasar. Lo bisa mulai dari mencari tahu barang atau produk apa yang sedang banyak dicari konsumen. Misalnya sekarang kan orang banyak mencari produk kesehatan gitu. Kayak orang-orang itu cari produk-produk kecantikan, olahraga yang sifatnya eco-friendly. Dari contoh temuan tersebut, lo udah dapat gambaran apa yang diinginkan konsumen dan mengetahui barang jualan online yang paling laris saat ini. Nah, kemudian lo sesuaikan aja dengan modal dan preferensi lo sebagai pemilik usaha.
Jadi riset pasar masih harus terus lo lakukan juga setelah lo buka usaha. Agar apa? Ya agar supaya lo bisa lebih memahami pasar gitu. Dan akan lebih mudah buat lo untuk bertahan karena selalu mengikuti permintaan dan tren di masyarakat. Lo jadi orang yang selalu up to date. Nah berikutnya penting juga lo pisahkan rekening usaha dan pribadi. Atur keuangan usaha dimulai dari memisahkan rekening khusus usaha dan pribadi, sehingga uang pribadi dan usaha tidak tercampur. Lo juga bisa menganalisa tuh setiap transaksi usaha, mulai modal awal, penghasilan, hingga pengeluaran usaha bisa lo pantau sendiri secara lebih jelas. Dan agar supaya cash flow lo tetap lancar tanpa harus mengganggu keuangan pribadi lo gitu. Berikutnya juga lo buat konten yang kreatif bro. Belajarlah buat konten. Konten itu merupakan strategi promosi yang efektif. Konten yang relate juga menjadi cara jualan online. Contoh di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Tokopedia, bahkan semua platform sekarang tuh dijadikan media jualan kan. Lo harus sukses, offline maupun online. Terkhusus online, lo buat konten di berbagai platform. Produksi konten sebagus mungkin sesuai dengan identitas brand yang lo punya. Sesuaikan juga dengan platformnya gitu. Ya pokoknya buat sekreatif mungkin supaya orang tertarik membeli produk yang lo punya. Berikutnya, tambahan modal jika diperlukan. Nah modal 1 juta lo yang tadi, yang dia bekerja buat lo, jika dia udah berhasil, contoh dapat 1 juta berikutnya atau sampai 10 juta gitu, ya lo diperlukan untuk mengembangkan usaha berikutnya bro. Jangan lo pakai dulu gitu. Contoh bisa buat stok barang, atau lo renovasi tempat usaha semisal, hingga menambah cabang berikutnya. Dan lo juga mesti paham langkah mengatur keuangan yang sederhana untuk usaha lo. Dengan modal uang, skill, kreativitas, dan mental, nah lo perlu mengatur keuangan usaha lo tuh. Manajemen keuangan untuk pemilik usaha kecil yang pertama itu merancang rencana bisnis. Nah kayak gini, jika lo udah mulai sukses dan berkembang dengan bisnis lo mesti buat pegangan anggaran. Lo juga buat pos-pos keuangan yang diperlukan. Dan anggaran untuk usaha mulai dari sewa tempat, bahan baku, biaya produksi. Semisal lo tambah tenaga karyawan, itu kan pakai biaya juga ya. Kemudian biaya distribusi hingga promosi itu perlu lo rancang gitu. Dan proyeksikan anggaran untuk semua item tersebut. Yang kedua, diversifikasi sumber pendapatan. Ya namanya usaha akan ada naik turunnya. Kalau lagi turun, supaya tetap ada perputaran uang, lo harus punya sumber pendapatan lain. Kayak contoh misalnya lo jualan AC gitu, ya lo juga bisa menjual jasa servis atau cuci AC tersebut. Jadi lo diversifikasi sumber pendapatan. Yang ketiga, punya dana darurat. Enggak cuma individu, usaha pun harus punya dana darurat untuk mengatasi biaya-biaya yang enggak terduga selama menjalankan usaha. Perihal dana darurat kan udah sering dibahas ya di channel ini. Jadi lo tinggal tonton aja di video gue yang lain. Dan yang keempat, lo berikan servis yang maksimal. Konsumen itu punya beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Contoh seperti kecepatan dan ketepatan pengiriman gitu kalau lo jualan online.
kemudian ketersediaan barang. Ya, selain itu, pastikan lo responsif dalam menghadapi pertanyaan maupun komplain pembeli, dan lo harus siap terhadap hal itu. Terakhir, lo evaluasi keuangan lo secara teratur. Dan lo tinjau kembali pengeluaran bisnis. Lo cari tahu di mana lo dapat mengurangi biaya. Misalnya, lo bisa periksa vendor atau pemasok yang berbeda untuk memastikan lo dapat harga yang terbaik untuk barang dan layanan yang lo butuhkan. Sehingga berikutnya lo tinggal improve aja gitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika lo suka, lo like dan share juga ke teman-teman yang lain.